Suamiku berselingkuh, bukan dengan wanita lain, tapi dengan adikku sendiri. Mereka rebut hartaku, warisanku, bahkan nama baik aku. Tapi satu yang mereka lupa, aku bukanlah perempuan lemah seperti yang mereka kira. Kisah pengkhianatan keluarga yang dibalas dengan cara paling elegan dan menyakitkan. Siap-siap tercengang. Namaku Alia, usiaku 32 tahun. Dari luar, hidupku mungkin terlihat sempurna. Aku punya karier cemerlang, mobil mewah, rumah besar, dan uang yang bahkan bisa membuat orang lupa siapa mereka sebenarnya. Tapi satu hal yang tak kumiliki dulu adalah cinta. Aku lelah didekati pria yang hanya melihat saldo rekeningku. Lelah dijadikan target investasi masa depan oleh lelaki-lelaki berkemeja licin yang lebih tertarik dengan nama belakangku daripada isi hatiku. Sampai aku bertemu Rangga. Ia berbeda. Tidak seperti pria-pria sebelumnya yang memamerkan mobil atau koneksi bisnis. Rangga datang dengan senyum sederhana dan tawa yang hangat. Ia kutemui pertama kali di acara donasi sekolah, saat aku menjadi donatur tetap dan ia menjadi koordinator kegiatan sosial. Bajunya biasa, bahkan terlalu biasa untuk ukuran lelaki masa kini. Tapi caranya bicara membuatku merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai angka dalam rekening. Kami mulai berteman, lalu mengobrol lebih sering. Ia tak pernah menanyaiku soal aset atau saham. Ia lebih tertarik bertanya, apa yang paling membuatmu takut dan kapan terakhir kali kamu merasa betul-betul dicintai? Aku luluh. 2 bulan setelahnya, kami mulai pacaran. Dan dalam waktu kurang dari setahun, aku menikah dengannya. Tentu saja, keluargaku tidak sepenuhnya setuju. Terutama Tante Rina, adik almarhum ayahku. Alia, kamu sadar nggak? Kamu itu pewaris satu-satunya. Kamu yakin pria seperti dia datang bukan karena hartamu? Tapi aku keras kepala. Aku ingin cinta yang kutentukan sendiri, bukan yang diseleksi atas nama keluarga dan keturunan. Lagi pula, Rangga menunjukkan betapa tulusnya ia mencintai. Ia menolak saat aku menawarkan untuk membelikan mobil baru. Ia memilih tinggal di rumahku, tapi tak pernah sekalipun menyentuh urusan keuangan. Don Yang paling menyentuh, ia bilang, kalau suatu saat kamu gak punya apa-apa, aku akan tetap di sampingmu. Karena kamu, bukan karena uangmu. Air mataku menetes saat itu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa dicintai. Bukan sebagai anak pengusaha besar, tapi sebagai Alia, seorang perempuan biasa yang hanya ingin pulang ke pelukan seseorang. Setelah hari yang melelahkan, kami menikah di taman kecil dekat rumah. Sederhana, tapi penuh senyum. Teman-temanku bilang, aku terlihat bahagia. Dan ya, aku memang bahagia. Setidaknya, dulu, hari ini ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Dan aku duduk sendiri di meja makan, menatap lilin kecil di atas kue yang kupesan sendiri. Rangga bilang dia lembur, padahal ini sudah keempat kalinya. Dalam sebulan ia pulang lewat tengah malam, bahkan tanpa kabar. Dulu, ia selalu ingat tanggal-tanggal penting. Sekarang, bahkan, ulang tahun kami pun seolah tak penting baginya. Aku mencoba mengerti. Mungkin dia benar-benar lelah. Mungkin hidup rumah tangga memang tak selalu seindah awal. Tapi entah kenapa, hatiku terasa hampa, dan kekosongan itu semakin terasa saat ia mulai mengatur banyak hal dalam hidup. Ia melarangku bertemu dengan sahabat lamaku, Rika. Hanya karena dia terlalu ikut campur. Ia juga mulai ikut menentukan proyek apa yang boleh aku tangani, bahkan menanyakan semua transaksi pribadiku. Lalu, seminggu lalu, ia mulai berbicara soal aset. Sayang, gimana kalau nama aku juga ditulis di surat tanah rumah ini? Biar nanti kalau ada apa-apa, semuanya jelas. Aku menatapnya waktu itu. Dalam hatiku muncul pertanyaan, ini masih cinta atau sedang berubah menjadi kontrak? Tapi aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia hanya ingin jadi bagian dari keluarga ini. Mungkin ini bentuk tanggung jawab. Tapi satu malam semuanya berubah. Malam itu, aku baru pulang dari luar kota. Aku membuka pintu pelan-pelan, berharap bisa memberikan kejutan kecil untuk Rangga. Tapi yang ku dengar bukan suara TV, bukan juga suara musik, melainkan suara suamiku sendiri. Berbisik di telepon,
Aku berdiri di balik tembok ruang makan. Jantungku berdetak tak karuan. Suara Rangga terdengar jelas. Tenang aja, semua harta Alia sebentar lagi akan jadi milik gue. Tinggal tunggu dia tanda tangan. Perempuan itu terlalu percaya. Aku tak mampu bernapas. Kakiku terasa seperti tak berpijak. Seolah bumi berhenti berputar. Dadaku sesak. Seolah semua cinta yang pernah kuberikan padanya berubah jadi jarum yang menusuk dari dalam. Dia, pria yang kupilih di atas segala keraguan keluargaku. Yang kupikir mencintaiku, ternyata hanya mencintai satu hal, hartaku. Malam itu, aku menangis dalam diam. Tidak di depan Rangga, tidak di atas kasur tempat kami biasa berpelukan, tapi di kamar mandi, dengan shower menyamarkan suara tangisanku. Air yang mengalir dari pancuran tak mampu meluruhkan luka di hatiku. Dan sejak malam itu, aku tahu, aku harus berubah. Aku tidak akan jadi perempuan yang dibodohi. Aku tidak akan tinggal diam sambil hartaku, hidupku, dan kepercayaanku dirampas perlahan. Mulai malam itu, aku belajar satu hal. Terkadang, cinta yang datang terlalu manis bisa menyimpan racun paling mematikan. Pagi ini, matahari bersinar cerah, tapi hati dan pikiranku mendung. Aku duduk di depan meja rias, menatap bayanganku sendiri. Ada lingkar hitam di bawah mataku. Bekas tangisan semalam masih terasa. Tapi yang paling menyakitkan adalah aku masih harus bersikap biasa saja di depan suamiku. Rangga keluar dari kamar mandi, mengenakan kemeja putih dan parfum kesukaannya. Ia bahkan sempat bersiul kecil. Entah apa yang membuatnya begitu riang. Padahal, tadi malam aku tak melihatnya pulang. Pagi, sayang, ucapnya santai sambil merapikan kerah kemeja. Aku mengangguk pelan, tak menjawab. Lidahku kaku. Pikiranku masih terjebak pada percakapannya di telepon yang ku dengar beberapa hari lalu. Maafin aku nggak bisa temenin kamu makan malam waktu itu. Aku capek banget, katanya sambil menyemprotkan parfum ke lehernya. Aku ingin bertanya, capek kerja atau capek bohong? Tapi aku tahan. Untuk sekarang, aku harus diam. Aku butuh waktu. Butuh bakti. Butuh kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang semakin hari semakin menyakitkan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti drama murahan yang diputar berulang-ulang. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Rangga. Ia sering pulang malam. Hans sekarang dikunci dengan sidik jari dan tak pernah lepas dari tangannya. Bahkan saat ke kamar mandi, ia mulai mencampuri urusan bisnisku, menyuruhku membatalkan proyek, menolak undangan pertemuan, bahkan pernah menelepon asistenku tanpa sepengetahuanku hanya untuk menanyakan laporan keuangan. Dan puncaknya, sore itu aku baru selesai meeting saat dia tiba-tiba datang ke kantor. Wajahnya tersenyum, tapi tatapannya aneh tajam, menelusuri ruangan seperti mencari sesuatu atau mengawasi sesuatu. Sayang, bisa kita bicara sebentar? Katanya lembut, tapi nada suaranya terlalu dibuat-buat. Aku membawanya ke ruanganku. Ada apa? Tanyaku datar. Rangga duduk dan menarik napas panjang. Aku cuma pengen kita lebih terbuka aja dalam hal aset. Dek, kata itu lagi. Aset, rumah ini kan atas nama kamu semua. Begitu juga beberapa saham yang kamu pegang dari warisan papa. Aku cuma mikir, kalau kita pasangan yang saling percaya, kenapa nggak atas nama kita berdua? Aku menatap matanya dalam-dalam, ingin melihat apakah masih ada sisa cinta di sana. Tapi yang kulihat hanyalah sorot tajam penuh ambisi. Kenapa tiba-tiba ngomongin ini? Tanyaku tenang. Ia mengelus tanganku, mencoba bersikap manis. Karena aku cinta kamu, dan aku pengen semuanya milik bersama. Aku tersenyum kecil. Palsu. Berarti, kalau suatu hari aku nggak punya apa-apa, kamu juga tetap cinta. Ia terdiam. Seketika aku tahu jawabannya. Cinta Rangga punya syarat, dan syaratnya adalah kekayaanku. Malam itu aku duduk di kamar kerja, mendiang papaku. Ruangan ini jarang kusentuh sejak kepergiannya 3 tahun lalu. Tapi malam ini aku butuh petunjuk, butuh pegangan. Aku membuka-buka dokumen lama, surat wasiat, dokumen properti, catatan pribadi, dan di salah satu laci kecil, aku menemukan amplop coklat dengan tulisan tangan papa untuk Alia. Hanya buka jika
Kamu merasa dikhianati. Jantungku berdetak makin cepat. Tanganku gemetar saat membuka isinya. Isinya 1 lembar surat dan sebuah salinan akta hukum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Surat itu tertulis, "Alia, kamu anak perempuan satu-satunya yang Papa punya. Papa percaya kamu cerdas dan kuat, tapi Papa juga tahu dunia ini tidak selalu ramah pada perempuan berharta. Jika kamu membaca ini, mungkin kamu sedang dalam masalah. Maka bacalah baik-baik isi dokumen ini. Semua aset keluarga kita telah dibuat dengan pengaman hukum. Tidak satu pun bisa diwariskan kepada pasanganmu jika ditemukan indikasi penipuan, pernikahan palsu, atau hubungan ganda yang tidak sah. Jangan takut kehilangan cinta palsu, nak. Karena harga dirimu jauh lebih berharga dari seluruh warisan ini." Air mataku jatuh tak tertahan. "Papa, kau benar-benar melindungiku. Bahkan setelah kau pergi, besoknya aku mulai menyusun rencana. Diam-diam kupanggil pengacara keluargaku. Aku minta penyelidikan dayam-dayam soal latar belakang Rangga. Segala pernikahan kami kupelajari kembali. Aku bahkan mulai menelusuri keberadaan Rani, sahabatku yang dulu tiba-tiba menghilang entah kemana. Ada yang tak beres, dan aku yakin semuanya saling berkaitan." Sementara itu, Rangga semakin agresif. Ia mulai menunjukkan sifat aslinya, cepat marah, memaksa, dan selalu membawa topik bagi-bagi harta dalam setiap obrolan kami. Aebak sempat mengancam, "Kamu gak bisa seenaknya pakai harta keluarga kamu seolah itu cuma milik kamu sendiri. Aku suami kamu, Alia. Aku punya hak." Aku menatapnya. "Kali ini tanpa ragu, kau akan mendapatkan hakmu, Rangga, tapi bukan dari hartaku. Dari hukuman yang pantas untukmu." Dan dari situlah semuanya dimulai. Semakin aku diam, semakin banyak topeng yang jatuh. Rangga semakin sering marah tanpa sebab. Dia mulai menunjukkan sisi lain yang dulu tersembunyi, mudah tersinggung, cemburuan, bahkan sempat membanting gelas saat aku menolak menandatangani surat perubahan kepemilikan aset rumah. Aku hanya diam, bukan karena takut, tapi karena aku tahu aku sedang berjalan di ujung jurang yang licin. Sedikit saja salah langkah, aku bisa kehilangan segalanya termasuk nyawa. Mungkin, tapi malam itu berubah. Hari itu aku sengaja pulang lebih awal dari kantor. Tak memberitahu siapapun. Kupikir, jika Rangga memang menyembunyikan sesuatu, maka rumah tempat paling aman baginya akan menjadi ruang paling jujur. Disitulah orang merasa bebas menjadi diri sendiri, kan? Aku membuka pintu rumah perlahan. Sepatu Rangga ada di rak. Artinya, dia ada di dalam. Tapi suasananya sepi. Tidak ada suara TV, tidak ada musik. Hanya suara bisikan dari ruang kerja. Langkahku mendekat. Perlahan, suara itu semakin jelas. Suara yang terlalu familiar. Suara lelaki yang selama 2 tahun ini kupanggil suami. "Tenang aja, dia udah mulai nurut. Tinggal aku bujuk soal tanah sama saham. Beres." Dia terlalu polos buat tahu semuanya. Jantungku berhenti berdetak. Aku mendekat, menempelkan telinga ke pintu yang sedikit terbuka. Tangan Rangga memegang ponselnya erat-erat. Berbicara dengan suara pelan tapi tajam. "Kalau udah beres semua, baru kita jalanin tahap kedua. Kamu udah siapkan dokumen atas nama kita, kan?" Lalu terdengar suara tawa kecilnya. Yang dulu kuanggap hangat kini terdengar seperti racun. Aku tak bisa lagi berdiri di sana. Kekik, lemas, tubuhku gemetar, tapi aku berusaha menahan air mata. Aku berbalik, naik ke lantai atas, dan mengunci diri di kamar mandi. Di sana, untuk kesekian kalinya, aku menangis tanpa suara, membiarkan luka-luka tak kasat mata itu mengalir bersama air keran. Rangga, pria yang kupilih di atas segalanya, ternyata hanya menganggapku alat. Keesokan harinya, aku bertindak. Aku tak bisa lagi hanya menunggu dia membuka topengnya. Aku harus membukanya sendiri paksa. Kalau perlu, aku menemui Rina, sahabat lamaku yang dulu sempat menjauh setelah aku menikah. Waktu itu, aku pikir dia cemburu karena hidupku terlihat sempurna. Tapi sekarang, aku sadar mungkin dia menjauh karena dia tahu sesuatu. Alia, Rina menatapku prihatin saat aku datang ke apartemennya. Aku sudah lama pengen ngomong, tapi aku takut kamu gak percaya. Aku siap dengar sekarang, jawabku pelan.
Rina menatapku lama, lalu berkata, "Kamu masih ingat Rani?" Rani adalah sahabat masa SMAQ yang dulu begitu dekat denganku. Kami hampir seperti saudara, tapi sejak 2 tahun lalu, tepat sebelum aku kenal Rangga, dia menghilang tanpa kabar. Aku lihat dia beberapa minggu lalu sama Rangga, kata Rina. Mereka mesra, dan yang lebih parah, mereka pegang tangan anak kecil. Aku merasa dunia berputar. Aku sempat pikir mereka cuma teman. Tapi waktu aku tanya-tanya, ternyata mereka udah menikah, Lia. Sah, aku nyaris jatuh dari kursi. Air mataku tak bisa kutahan lagi. Aku sudah siap kehilangan cinta. Tapi dihianati 2 orang sekaligus, Rangga dan Rani, itu terlalu kejam. Malam itu aku membuka kembali dokumen yang Papa tinggalkan, dan aku membaca ulang setiap kalimat dalam surat wasiat itu. Kali hati yang lebih kuat. Papa benar, aku harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Aku menghubungi pengacara keluargaku, Pak Hendra. Aku minta investigasi menyeluruh tentang status hukum Rangga, riwayat pernikahannya, dan identitas Rani. Aku juga menyerahkan rekaman pembicaraan telepon Rangga yang diam-diam kurekam saat dia sedang berbicara. Jadi Ibu Alia sudah menduga ada pernikahan ganda? Tanya Pak Hendra. Aku mengangguk, dan saya yakin saya bukan istri satu-satunya. Mungkin bahkan bukan yang sah secara hukum. Beberapa hari kemudian, penyelidikan membuahkan hasil. Pak Hendra datang dengan wajah serius. Ibu Alia, dugaan Ibu benar. Rangga menikah secara sah dengan Rani 2 tahun sebelum pernikahan Anda. Dan dia belum menceraikannya. Aku tak bisa berkata apa-apa. Yang selama ini kusebut rumah tangga, ternyata cuma panggung sandiwara. Pernikahan kami tidak sah. Semua janji, semua pelukan, semua aku cinta kamu yang dia ucapkan, ternyata cuma bagian dari rencana besar mereka untuk menjatuhkanku. Dan dari sinilah babak baru hidupku dimulai. Aku tak lagi menangis di pojok kamar, tak lagi mengunci diri di kamar mandi. Kini aku berdiri di depan cermin, menatap perempuan yang mulai ku kenal kembali. Perempuan yang kuat, perempuan yang akan bertarung demi harga dirinya. Aku mengangkat ponsel, mengetik pesan untuk Rangga. Aku sudah tahu set, tapi jangan khawatir. Aku tidak akan membuatmu repot, biarkan aku yang urus semuanya. Tak lama kemudian, ponselku bergetar, telepon dari Rangga. Tapi kali ini, aku tidak akan mengangkatnya. Aku punya rencana. Dan rencana itu akan membuat menyesal seumur hidup. Aku masih menggenggam ponselku erat. Kata-kata Rangga yang kudengar sendiri barusan terus bergema di telingaku. Tenang aja, semua harta Alia akan jadi milik kita sebentar lagi. Milik kita? Siapa yang dia maksud? Suara perempuan itu samar tapi terasa familiar, dan nada bicara mereka bukan seperti pasangan selingkuh yang penuh rahasia, tapi seperti 2 orang yang sudah saling mengenal terlalu lama, terlalu akrab. Tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena kecewa. Kupikir aku sudah cukup kuat menghadapi pernikahan yang tak lagi romantis, menghadapi sikap dinginnya, kontrolnya, semua perubahannya. Tapi ini pengkhianatan yang tak pernah kubayangkan. Malam itu aku tak bisa tidur. Kepalaku penuh pertanyaan. Siapa perempuan itu? Sejak kapan Rangga berencana? Apakah selama ini semua hanya topeng? Esoknya, aku mencoba bersikap biasa. Aku tetap menyiapkan sarapan, mengenakan pakaian kerja seperti biasa. Bahkan mengucapkan hati-hati di jalan pada Rangga seperti tak terjadi apa-apa. Tapi diam-diam, aku mulai menyelidiki. Aku mulai membuka dokumen-dokumen penting yang dulu selalu Rangga minta agar dicantumkan namanya. Surat tanah, sertifikat rumah, rekening bersama, dan di salah satu folder dalam emailku, aku menemukan dokumen digital bukti bahwa surat-surat itu sudah dimodifikasi. Beberapa di antaranya bahkan mencantumkan Rangga sebagai pemilik penuh hatiku. Mencelos. Tak hanya itu, aku juga menyelidiki isi laptop lama Rangga yang kebetulan tertinggal tak terkunci, dan di dalamnya kutemukan email yang dikirimkan ke seorang wanita bernama Nadira. Aku mengenal nama itu. Nadira adalah sahabatku saat kuliah. Dulu kami sangat dekat, saling berbagi, saling menjaga. Tapi sejak aku menikah, kami menjauh
tanpa alasan yang jelas. Kupikir mungkin karena kesibukan. Tapi kini, aku tak yakin lagi. Email itu singkat, namun cukup menusuk. Kita hampir sampai, dia mulai curiga, tapi masih bisa dikendalikan. Begitu semua aset atas nama kita bisa hilang. Tanganku mengepal. Tiba-tiba semua kenangan dengan Nadira berkelebat di kepalaku senyum. Manisnya, pelukannya saat aku sedih, dukungannya saat aku jatuh. Tapi sekarang aku tahu, semua itu palsu. Air mata mulai menetes pelan. Tapi bukan karena lemah. Aku menangis karena marah, karena dikhianati oleh dua orang yang paling aku percaya. Aku menghubungi pengacara keluarga kami, diam-diam. Ku kata padanya bahwa aku ingin mengecek keabsahan pernikahanku dengan Rangga. Entah kenapa naluriku mengatakan ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi. Dan benar saja beberapa hari kemudian, pengacaraku kembali dengan kabar yang membuatku nyaris pingsan. Bu Alia, saya tidak tahu bagaimana menyampaikannya. Tapi secara hukum, pernikahan Anda dengan Rangga tidak sah. Aku menatapnya tanpa berkedip. Maksud Anda, nama Rangga masih terdaftar sebagai suami dari wanita bernama Nadira Putri. Mereka menikah 4 tahun lalu secara sah dan belum bercerai. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Jadi, semua ini hanya sandiwara. Selama ini aku hanya pion dalam permainan mereka. Pernikahan kami cuma topeng, alat, trik. Kemarahan membakar seluruh dadaku. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang tumbuh perlahan tekad. Aku tak akan diam. Aku akan melawan. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua perempuan yang pernah diperlakukan seperti ini, dipakai, dimanfaatkan, dan dikhianati. Mulai hari itu, aku berubah. Bukan lagi Alia yang lembut dan mudah memaafkan. Aku adalah Alia yang akan membalikkan keadaan. Karena jika cinta bisa dijadikan senjata oleh mereka, maka aku akan menjadikan kebenaran sebagai pelurunya. Aku tak pernah menyangka, kalimat yang dulu membuatku jatuh cinta pada Rangga, kini menjadi ironi yang menyakitkan. Aku gak butuh hartamu, Alia. Aku cuma ingin kamu. Kalimat itu dulu terasa seperti janji. Tapi sekarang, hanya sisa dari kebohongan yang telanjang. Hari-hariku berubah menjadi penyelidikan sunyi. Tak ada lagi senyuman manis yang kutunjukkan ke Rangga. Hanya mata waspada yang mengamati setiap gerak-geriknya. Aku belajar menyembunyikan emosi, seperti dia mengajarkanku, dengan kepalsuan. Suatu malam, setelah Rangga pergi dengan alasan lembur, mendadak aku membuka laptopnya yang selama ini dikunci rapat. Aku pernah melihat sekilas kombinasi password yang ia ketik dengan tergesa tanggal lahir seseorang yang bukan aku. Dan di sanalah semuanya terbuka. Rekening bank atas nama perempuan bernama Dinda S. dengan jumlah transfer rutin dari rekening pribadiku. Ada juga dokumen percakapan email antara Rangga dan notaris, membahas proses pemindahan kepemilikan tanah yang selama ini menjadi milik keluargaku. Tapi yang paling menghancurkan adalah sebuah file PDF. Berisi surat nikah bukan denganku, melainkan dengan Dinda, sahabatku semasa kuliah. Aku terdiam, jantungku berdentam seperti palu godam. Tanganku gemetar, mataku tak berkedip menatap layar. Nama itu Dinda Soraya. Dulu, dia perempuan yang selalu mendampingiku, bahkan saat aku mengenal Rangga untuk pertama kalinya. Dan sekarang, dia adalah istri sah dari laki-laki yang kuanggap suami. Mereka menipuku bersama. Aku ingin marah, ingin menghancurkan semua barang di rumah ini. Tapi aku memilih duduk tenang, menulis, menyimpan bukti-bukti, merekam setiap panggilan, setiap email, setiap mutasi rekening. Keesokan harinya, aku menghubungi seorang pengacara, Pak Doni, teman ayahku yang dulu sempat menangani warisan keluarga. Aku tahu, ayah meninggalkan harta besar, tapi juga mewariskan sesuatu yang lebih penting. Kehati-hatian. Alia, ujar Pak Doni setelah mendengar penuturanku. Ayahmu meninggalkan surat wasiat yang isinya hanya bisa dibuka bila terjadi kasus penipuan dalam pernikahanmu. Kami menyimpannya karena berharap itu tak perlu digunakan. Aku membik, bagaimana ayah tahu? Karena beliau tak pernah benar-benar percaya pada Rangga sejak awal. Tapi beliau tahu kamu mencintainya dan tidak ingin ikut campur terlalu dalam. Tapi dia bersiap untuk kemungkinan terburuk. Hari itu, kami membuka wasiat yang disegel rapat dan isinya
lebih dari sekadar pesan. Wasiat itu menyatakan bahwa semua harta tanah, aset, saham, rumah tak bisa diwariskan atau dialihkan kepada siapapun, termasuk suami. Jika terbukti ada penipuan atau ketidaksahihan dalam pernikahan, bahkan jika sudah terjadi, maka penerima akan dianggap telah melakukan tindakan kriminal dan harta tersebut akan kembali ke rekening yayasan keluarga yang dikelola oleh firma hukum ayah. Aku menutup surat itu dengan napas tertahan. Hati ini perih, tapi aku tahu aku tak kalah. Belum. Malam itu, aku menunggu Rangga pulang. Aku menyambutnya dengan senyum tipis, seperti biasa. Tapi di balik meja makan, ada kamera tersembunyi, dan aku mengenakan alat perekam suara kecil di balik gaunku. Aku memancingnya pelan-pelan tentang bisnis, tentang aset, dan tentang pernikahan kami. Aku udah siap serahkan semuanya ke kamu, yang kataku dengan nada lembut. Dia tersenyum palsu. Aku tahu kamu istri yang baik. Kamu tahu nggak? Ayahku pernah bilang, cinta sejati itu buta, tapi perempuan harus bisa membuka matanya sebelum terlambat. Kenapa tiba-tiba ngomongin itu? Aku menatap matanya, karena aku sudah melek sekarang. Wajahnya berubah, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan dalam sorot matanya. Aku berdiri. Simpan senyummu, Rangga. Pertunjukanmu sudah selesai. Besok paginya, aku dan Pak Doni resmi mengajukan laporan penipuan dan pemalsuan dokumen. Tak butuh waktu lama untuk surat nikah palsu itu terbongkar. Polisi bahkan menemukan rekaman CCTV pernikahan Rangga dan Dinda di luar kota. 1 tahun sebelum ia melamarku. Aku duduk di kursi persidangan dengan kepala tegak. Sementara Rangga dan Dinda berdiri di balik kaca ruang tahanan, panik dan tak percaya. Aku tak menangis, aku tersenyum, karena mereka kira aku lemah. Tapi mereka lupa, aku adalah Alia, anak dari pria yang tak hanya mewariskan harta, tapi juga kebijaksanaan. Dan kini, aku siap membangun ulang hidupku. Bukan sebagai istri dari pengkhianat, tapi sebagai perempuan yang tahu kapan harus berhenti mencintai dan mulai mencintai diri sendiri. Aku berdiri di ruang sidang dengan napas tertahan. Jaksa menutup berkasnya dan hakim memutuskan. Terdakwa Rangga dan Melisa dinyatakan bersalah atas penipuan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Hak waris dan seluruh aset korban dikembalikan sesuai wasiat hukum yang berlaku. Suara itu seperti palu yang menghantam dunia Rangga, bukan hanya secara hukum, tapi juga secara harga diri. Sementara aku hanya memejamkan mata sebentar, lalu tersenyum kecil, bukan karena bahagia melihat mereka dihukum, tapi karena akhirnya aku bisa menutup luka itu dengan kepala tegak. Melisa tak lagi menyisakan arogansi di wajahnya. Ia hanya bisa menangis. Rangga, ia menatapku dengan sorot yang tak pernah kulihat. Sebelumnya ketakutan dan kehancuran, bukan lagi pria tampan yang dulu kuanggap pahlawan hati, tapi hanya seorang penipu yang kehabisan sandiwara. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan. Udara siang itu hangat, dan sinar matahari terasa menenangkan di kulitku. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Aku menyentuh kalung kecil yang tergantung di leherku pemberian ayah, yang ternyata menyimpan kunci untuk membuka semua kebenaran. Wasiatnya yang dulu kusepelekan, kini menjadi penyelamat hidupku. Jangan pernah menyerahkan hatimu pada orang yang hanya mengincar sakumu. Dan jika itu terjadi, pastikan kamu jadi orang yang tahu bagaimana cara merebut dirimu kembali. Dan kini aku paham, aku kembali ke rumah. Bukan rumah yang dulu penuh air mata, tapi rumah yang kini kutata dengan penuh cinta untuk diriku sendiri. Pernikahan bisa gagal, cinta bisa berkhianat, tapi harga diri harus tetap utuh. Kini aku tahu, aku tak pernah benar-benar kehilangan. Aku hanya sedang diselamatkan dari sesuatu yang salah. Dan pada akhirnya, perempuan sepertiku tak pernah benar-benar jatuh. Kami hanya mundur sejenak untuk melompat lebih tinggi. Cinta yang tulus takkan pernah mengubahmu jadi boneka. Jika cintamu membuatmu kehilangan dirimu sendiri, mungkin itu bukan cinta, tapi jebakan yang dibungkus janji manis. Kalau kamu jadi Alia, apa kamu akan bertahan atau memilih melawan? Tonton kisah lengkapnya dari awal sampai akhir dan temukan bagaimana seorang perempuan bangkit dari pengkhianatan paling kejam dalam hidupnya
Tulis di kolom komentar. Aku pernah merasa seperti Alia. Subscribe sekarang biar nggak ketinggalan kisah perempuan kuat lainnya.